Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah berita yang mengatakan bahwa PDIP ini akan mengusung AHY dan Puan. Ini sebuah berita yang sungguh aneh tapi nyata tapi aneh, bro. Rupanya PDIP ini lupa dengan jejak digital, dengan sejarah, di mana bapaknya AHY ini, yaitu SBY, pernah nikam dari belakang, pernah berbuat curang kepada Megawati. Lupa mungkin akan hal ini, yang merupakan sebuah kejadian yang menyesakkan dada dan menyakitkan hati. PDIP ini lupa juga bahwa sebetulnya kalau mau jujur, meskipun baru praduga, demo-demo dari tahun 2016 hingga saat ini atau kemarin, rencana demo Endgame, Demokrat, SBY, Cikeas ini terlibat. Meskipun tidak secara langsung, tapi melihat jejak digital memang terlibat. Hal yang paling mengerikan itu, kalau pada waktu demo itu, yang menyebut PDIP PKI lah, PDIP mau jual Kalimantan lah, PDIP antek asing lah, dan sebagainya, dan sebagainya. Saya kira PDIP tidak boleh melupakan hal ini. Perhatikan ajaran Tuhan, ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan karena kejahatannya, tetapi karena kebaikannya, karena akhlak yang mulia, karena kejujuran. Juga punya kualitas lahir dan batin. Memang pantas, memang berkelas, punya kemampuan, dan kemampuannya pun diakui oleh semua orang. Tidak ada sedikit pun cacat. Ini yang dijadikan pedoman Tuhan untuk memilih Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Kemuliaan hatinya dan rekam jejaknya pun diakui karena dirasakan manfaatnya oleh semua orang. Tidak ada cacat, karena kalau ada cacat sedikit saja akan berbahaya dalam memimpin umat dan manusia. Jadi kalau AHY dengan Demokratnya, dengan Cikeas ini sudah cacat, bro. Jadi menurut saya PDIP tidak boleh melacurkan diri kepada lawan politiknya. Karena kalau PDIP mau benar-benar konsisten, berjuang benar demi kebenaran, berjuang adil demi keadilan, fokus kepada revolusi Indonesia seperti yang dicanangkan oleh Soekarno, maka bukan AHY dan Puan yang pantas memimpin Indonesia, tetapi adalah Ganjar Pranowo yang mempunyai kemiripan dalam segala hal sebesar 95% dengan Jokowi. Artinya Ganjar Pranowo inilah yang akan mampu bisa meneruskan kinerja Jokowi yang melakukan revolusi Indonesia secara besar-besaran di segala bidang. Kalau AHY gak akan sanggup, bro. Bapaknya aja bikin banyak proyek mangkrak, korupsi di mana-mana. Nanti kalau anaknya naik ya urusan repot, bro. Udah tidak punya pengalaman, masih muda, masih mentah, emosi tidak stabil, bisa perang saudara di negara. Begitu pula dengan Puan, nggak cocok. Jadi ketua DPR cocok lah. Karena ketua DPR butuh ketenangan. Tapi kalau untuk menjadi presiden itu, atau wakil presiden, tidak cocok. Puan itu banyak diam, tidak pandai berkomunikasi, tidak pandai menghadapi masalah dan menyelesaikan masalah. Karena Puan belum pernah jadi wali kota, bupati, gubernur. Jadi belum cocok. Begitu dengan AHY belum cocok, belum pernah jadi wali kota, bupati, gubernur. Makanya saya usulkan ke depan kalau mau milih presiden itu ya yang pernah jadi bupati, wali kota, gubernur. Kalau sukses bagus ya pantas untuk dijadikan presiden karena pernah berhadapan langsung menyelesaikan permasalahan rakyatnya di daerah kekuasaannya masing-masing. Kalau AHY belum pernah, masih mentah.
Puan Maharani belum pernah, jadi masih mentah. Mau mimpin negara sebesar ini, bisa acak-acakan bro, kayak tai. Mau mimpin negara serumit ini, bisa acak-acakan ini negara bro. Mereka berdua ini tidak akan mungkin melanjutkan kinerja Jokowi. Sementara rakyat sudah rindu dengan kemakmuran, dengan keadilan, dengan kebenaran, dengan pemerataan di segala bidang. Jadi, kalau menurut saya, yang pantas dan sudah terlihat kerjanya, punya wibawa, berani menghadapi solusi, sangat dekat dengan rakyat, dialah Ganjar Pranowo. Mohon maaf ini buat AHY, mohon maaf ini buat Puan, gak cocok kalian. Mau kalian sebar baligo sampai habis 1 triliun, sekarang udah bukan zaman baligo, karena rakyat itu cerdas dan pintarnya itu tahunya itu di medsos. Dan yang paling bagus dalam berkomunikasi dengan rakyat di medsos itu ya Ganjar Pranowo. Banyaklah video-videonya, salut saya. Jadi nggak usah lagi lah sibuk ngurus masalah nasab, ngurus masalah nasib, karena merasa anak mantan presiden maka berhak menjadi presiden. Oh, salah besar. Kalau tidak punya kapabilitas, kualitas, meskipun anak mantan presiden, ya nggak bisa dipaksakan untuk menjadi presiden. Ini bukan negara nenek moyang. Ini negara kita semua. Bukan negara nasab, bukan negara garis keturunan. Meskipun katakanlah Puan juga merupakan anak dari Presiden Soekarno, tapi kalau tidak punya kualitas, kapabilitas, ya nggak bisa bro. Maka yang pantaslah yang harus memimpin negara ini. Ya seperti badminton, yang hari ini ganda putri, alhamdulillah puji syukur mendapatkan emas. Coba kalau Puan, anak Soekarno, dengan anak mantan presiden lainnya, main ganda putri, misalkan dengan Anissa Pohan, main ganda putri, tapi dia tidak punya kemampuan, tidak punya kualitas, tidak punya kapabilitas, ya nggak akan menang bro. Kenapa? Ya nanti diketahui orang-orang. Orang yang bukan ahlinya dipaksakan untuk memikul sesuatu yang di atas kemampuannya. Nggak bisa. Bukan hanya hancur-hancuran, tetapi akan jadi bahan tertawaan. Jadi begitu pula dengan Puan, dengan AHY. Sudahlah, nggak usah dipaksakan, nggak usah buang-buang duit. Untuk pasang baligo, untuk pasang spanduk, lebih baik duit tersebut sumbangkan kepada rakyat, sumbangkan kepada pemerintah, agar COVID ini cepat selesai. Sudahlah, mundur sajalah. Nggak akan menang saya jamin. Karena dua-duanya tidak punya kemampuan, tidak punya kapabilitas, tidak punya pengalaman memimpin suatu daerah, berhadapan dengan rakyat, menyelesaikan permasalahan rakyat secara langsung. Nggak bisa negara ini dipimpin oleh orang-orang seperti itu. Yang pantas, sekali lagi, hanyalah Ganjar Pranowo. Dibandingkan dengan AHY, dibandingkan dengan Puan, dibandingkan dengan siapapun, Ganjar pasti yang paling unggul. Di survei itu sudah meyakinkan. Jadi buat apa PDIP buang-buang harga diri dengan melacurkan diri? Toh Ganjar Pranowo ini ternyata kader PDIP juga. Saya kira akan sangat menguntungkan kalau PDIP mulai dari sekarang, mulai mengikrarkan bahwa Ganjar Pranowo adalah presiden. Jangan terlalu banyak mikir. Ntar tell me. Segera dari sekarang, berikan dukungan penuh kampanye dari sekarang. Biar nanti PDIP mampu mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia syukur-syukur di atas 30% atau di atas 50% kalau perlu. Dan Ganjar Pranowo pun menang menjadi presiden dengan suara yang telak. Nggak usah bikin ribet lah. Sayang banget PDIP ini sudah dijagokan untuk 2024 akan menjadi pemenang pemilu. Dengan suara yang spektakuler, andaikan berani mulai dari sekarang. Mengatakan bahwa kami PDIP akan mengusung Ganjar Pranowo sebagai presiden. Selanjutnya tinggal nyari wakil presidennya siapa. Ya kalau bisa dari agama lah, merah putih, nasionalis, religius. Oke, segitu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.